Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan sapaan rohani hari ini, diterangi dengan sebuah tema, belajar berfokus kepada Tuhan melalui imanmu. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42 menjadi dasar dalam sapaan rohani, dan secara khusus saya akan membacanya di ayat yang ke-42b sebagai bahan pergumulan kita yang demikian firman Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya yang namanya keselamatan di dalam Kristus adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu, setiap orang percaya, setiap kita haruslah bersyukur kepada Tuhan dan dengan senantiasa memelihara keselamatan yang diberikan Tuhan itu sepanjang perjalanan kehidupan kita. Memelihara dan mempertahankan keselamatan bukanlah sebuah tindakan yang mudah dan sederhana. Sebab yang namanya godaan, yang namanya tantangan selalu ada di tengah-tengah kehidupan ini. Jika kita tidak berhati-hati, hal ini kemudian membuat orang percaya akan meninggalkan iman dan kepercayaannya. Hidup orang percaya, hidup orang yang beriman, hendaknya selalu gigih, hendak selalu tekun di dalam melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, bacaan Injil Yesus Kristus melalui Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Kisah Marta dan Maria yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus menjadi sebuah pembelajaran yang menarik bagi kita. Apa yang disampaikan melalui cerita, melalui kisah Maria dalam Marta, dalam rangka menyambut Tuhan melalui bacaan ini, saya ada mencatat dua hal yang sangat penting sebagai gambaran hidup dan kehidupan kita ketika kita fokuskan kepada tema, yaitu belajar berfokus kepada Tuhan melalui imanmu. Yang pertama adalah pilihan, kesibukan kita sering membuat kita kemudian tidak fokus pada Yesus. Kemudian kita menjadi gelisah, bersungut-sungut, kemudian protes. Dalam hati ada kekhawatiran, serta kadang menyalahkan sekitar kita dan terlebih menyalahkan Tuhan. Seperti di dalam ayat yang 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Hal yang kedua adalah duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Yesus harus menjadi sebuah prioritas hidup bagi kita orang percaya. Karena itu merupakan hal yang utama. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Justru dari duduk mendengarkan Tuhan, kita dapat memiliki pelayanan yang senantiasa setiap hari diperbarui sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Seperti yang sudah dilakukan oleh Maria melalui ayat yang ke-42b. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bertekun dalam iman adalah sesuatu bagi orang percaya yang kemudian harus diupayakan terus. Apapun kondisinya, apapun situasinya yang dihadapi. Bertekun di dalam iman tidak juga berarti jalan hidup ini akan selalu baik, akan selalu mulus. Bisa saja di tengah jalan akan mengalami goncangan iman. Jika kita tidak bertahan, maka ia menjadi tidak bertekun.
Dengan demikian Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, setiap kita harus terus berjuang agar hidupnya selalu dekat, melekat di dalam Kristus. Ketekunan akan menuntun orang percaya memiliki pertumbuhan iman dan karakter yang dewasa di dalam Kristus. Dalam iman Kristen, keselamatan yang dimiliki setiap orang percaya adalah sebuah anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Keselamatan menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dalam menjalani hidup di dunia ini, banyak perkara yang kita jumpai. Jangan sampai kita kemudian mempertaruhkan iman, mempertaruhkan anugerah keselamatan yang kita terima dalam Kristus. Karena setiap perkara selalu mengajarkan kita untuk bertekun dalam iman. Sesulit apapun keadaan kita, pilihlah bagian yang terbaik, yaitu dengan datang, dengan mendekat kepada Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya, seperti yang dilakukan Maria. Jika kita tidak fokus dengan apa yang Yesus katakan dalam firman ini, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya. Kembali kita diingatkan melalui sapaan rohani hari ini, bagaimana ketulusan kita, bagaimana keikhlasan dan niat kita yang tulus untuk berjumpa dengan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita upayakan sebagai umat yang telah diberi keselamatan. Mendengarkan dan mengutamakan kebutuhan rohani, itulah pilihan yang lebih baik, yang terbaik, sebab kebutuhan rohani merupakan kebutuhan di atas kebutuhan kita. Sudahkah kita setiap hari mengkhususkan waktu untuk duduk di depan kaki Tuhan, untuk mendengar kata-kata Tuhan? Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa fokus kepadamu saja. Jangan sampai di tengah sukacita kita membangun persekutuan, di tengah sukacita kita memuji nama Tuhan dengan riang. Jangan sampai di tengah kebersamaan kami membangun pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dengan semangat. Dan jangan di tengah syukur kita atas berkat Tuhan dengan cara memberikan persembahan ini kami lupa akan makna yang sesungguhnya, yaitu untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami lupa tujuan dasar dan esensi serta sesungguhnya dari hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu berlutut dan dekat kaki Yesus untuk mendengar perkataannya dan melakukan kehendak-Nya. Kami mohon ampun dan berilah kekuatan-Mu hari ini dalam menjalankan aktivitas. Ajarlah kami fokus kepada berkat-Mu dan keselamatan serta pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.